Sini langkah-langkahnya yaitu setelah kita membuka aplikasi SPSS, maka langkah selanjutnya yaitu klik variable view. Pada baris pertama kolom name kita ketik sebelum, dan untuk type-nya ada numeric, desimalnya kita ganti jadi 0, dan values-nya dengan value 0, maka labelnya tidak suka, klik add, dan value-nya 1, maka labelnya suka, klik add. Setelah itu klik OK, dan untuk measure-nya, untuk align-nya kita ganti ke center, dan untuk measure-nya kita ganti ke nominal. Nah, untuk baris kedua kolom name kita ketik sesudah, dan untuk type-nya tetap numeric, dan untuk desimalnya kita ganti jadi 0, dan untuk values dengan value-nya 0, maka labelnya tidak suka, klik add, dengan value-nya 1, maka labelnya suka, klik add. Maka setelah itu klik OK, dan untuk align-nya kita ganti ke center, dan untuk measure-nya kita ganti ke nominal. Setelah itu, setelah kita melakukan dua hal tersebut, maka kita klik data view. Nah, di data view ini kita akan menginput data, bisa secara open data ataupun dengan manual. Di sini saya manual, yaitu sebelum ada bimbingan belajar, 25 orang suka matematika. Dan setelah diadakannya bimbingan belajar, 25 orang juga suka matematika. Maka dari 1 sampai 25, nih value-nya itu 1, baik itu sebelum dan sesudah. Seperti ini. Ini 1. Bisa kita copy aja. Copy. Nah, sampai 25 itu tuh value-nya 1 karena dia suka. Untuk selanjutnya yang sesudah, kolom sesudah dia tetap menyukai, maka value-nya tetap juga 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu sebelum diadakannya bimbingan belajar, ada 10 orang yang menyukai matematika, tetapi setelah diadakannya bimbingan belajar, 10 orang tersebut tidak menyukai matematika. Berarti di kolom sebelum value-nya 1, dan di kolom sesudah value-nya 0. Nah, di sini kita sudah memasukkan data sebanyak 25 orang. Berarti ditambah 10 orang jadi 35 orang. Maka data dari 26 yang sebelum itu 1. Nah, yang sebelum itu 1 dari 26 sampai 35. Sampai 35. 35 itu 1 sebelum karena dia menyukai. Dan untuk kolom sesudah, dari 26 itu tuh sampai 35 itu tuh value-nya 0 karena dia tidak menyukai. Nah, dari 26 nilainya ya. Nah, 26 sampai 35 maka value-nya itu 0. Nah, seperti itu. Nah, untuk satu lagi yaitu sebelum diadakannya bimbingan belajar, ada 60 orang yang tidak menyukai matematika, dan setelah diadakannya bimbingan belajar, ada orang yang 60 orang tadi menjadi menyukai matematika. Maka value sebelum itu tuh 0, dan value sesudah itu tuh 1. Dari 35 ditambah 60 orang ada sampai maka ada 95 orang. Berarti dari 36 sampai 95 pada kolom sebelum itu tuh value-nya 0. Jadi kita bikin 0. Nah, dari 36 sampai 95 kita bikin value-nya itu 0 di kolom sebelum. Nah,
Di kolom setelah, karena dia menjadi menyukai matematika, maka value-nya itu 1. Nah, dari 36 sampai 95 di kolom sesudah, maka value-nya 1. Nah, di sini value-nya 1 sampai 95. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada 5 orang yang sebelum bimbingan belajar tidak menyukai matematika dan sesudah bimbingan belajar juga tidak menyukai matematika. Maka 95 ditambah 5 orang ada 100. Berarti dari 96 sampai 100 di kolom sebelum baik sesudah value-nya itu 0. Di sini 0. Nah, sini 0. Dan di kolom ini sampai 100 dan 96 juga sampai 100, di kolom sesudah juga value-nya 0. Nah, kita setelah memasukkan atau menginput data, nah selanjutnya kita akan melakukan analisis, yaitu klik analyze, pilih non-parametric test, pilih legacy dialogues, terus klik to related samples. Klik. Setelah klik akan muncul tampilan seperti pada gambar, yaitu klik sebelum, pindahkan ke test pairs. Nah, klik sesudah, pindahkan ke test of pair atau variabel kedua. Unklik Wilcoxon dan klik McNemar karena kita akan menguji McNemar. Klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil pengujian McNemar. Nah, di sini bisa dilihat ada dengan N-nya 100 dan chi-square-nya ada 34,300. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.